Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Liza Maharani dengan NIM 140762442. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari film Hiki. Hiki merupakan sebuah film drama komedi India yang disutradarai oleh Siddharth Malhotra. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan diperankan oleh Rani Mukherjee, Asif Basrah, Rohit Saraf, dan Neeraj Kabi, dan tentunya yang lain-lain. Hiki merupakan kisah tentang seorang wanita yang mengubah kelemahannya yang paling menakutkan menjadi kekuatan terbesarnya. Seorang wanita itu bernama Naina Mathur adalah seorang calon guru yang menderita sindrom Tourette. Sindrom itu membuat dirinya membuat gerakan dan suara yang berulang kali yang tentunya tidak diinginkan. Setelah beberapa wawancara dan banyak penolakan, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan impiannya, yaitu sebagai seorang guru yang penuh waktu di sekolah elit. Kelas tempat dia ditugaskan terdiri dari siswa pemberontak dan nakal, yang sepertinya tidak bisa menghindarkan dirinya dari masalah. Murid-murid nakal itu seperti yang diduga sudah pasti mengejek Naina di setiap kesempatan. Namun tentunya Naina tetap bertahan dan mengatasi semua tantangan untuk membantu siswanya dalam mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya. Ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari film Hiki. Yang pertama, bahwa tidak ada satu penyakit atau kekurangan pun yang bisa menghentikan mimpi dan cita-cita seseorang, selama orang tersebut benar-benar gigih dalam mewujudkannya. Naina telah membuktikannya. Yang kedua, kasih sayang orang tua untuk anaknya. Kasih sayang kepada ibu yang ditunjukkan dengan cara terus percaya dan memberi kesempatan agar anaknya bisa mendapatkan penilaian dan hak belajar dengan anak-anak normal. Sementara kasih sayang seorang ayah Naina Mathur adalah dengan berusaha melindungi anaknya agar tidak mendapatkan pandangan yang negatif dari orang lain. Dikarenakan sikapnya itu, ayah Naina seperti berusaha menutupi kekurangan putrinya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Naina merasa tidak dengan ayahnya setelah ayah melihat putrinya mampu menjadi guru. Bapak yang begitu mencintai anaknya pun mengungkapkan alasan mengapa ia sering berusaha untuk menutupi jika putri kandungnya punya sindrom Tourette. Bagaimana sikap orang tua Naina terhadap putrinya memang berbeda, tetapi di balik cara yang tak sama itu tersimpan kasih sayang yang sangat besar terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, sikap saling dukung terhadap saudara. Sang ibu mengajarkan kepada anak-anaknya jika mereka terus tetap harus saling menyayangi, menghormati, mendukung, dan saling membantu di antara saudara, apapun kondisi fisik dan psikologi yang dimiliki oleh saudaranya. Hubungan yang kompak dan saling mendukung di antara Naina dengan adik laki-lakinya terlihat di beberapa tempat, seperti ketika sang adik mencoba membuat menu baru untuk usaha restorannya. Pasti Naina duluan yang memberikan saran. Yang keempat, ada adab di antara guru dengan murid. Di awal cerita diperlihatkan kalau adab murid terhadap gurunya itu kurang baik, sehingga siswa-siswi itu tidak dapat menyerap ilmu dengan baik. Jadilah yang pertama yang dilakukan oleh Naina adalah dengan membangun rasa hormat murid-muridnya terhadap gurunya. Bagaimana agar 14 siswanya itu mau sopan kepada Naina. Setelah itu barulah Naina mengkonsep sebuah pembelajaran yang pas untuk murid-muridnya, agar mereka bisa menemukan apa yang menjadi keunggulan di dalam dirinya. Lalu yang kelima ada lawanlah rasa takutmu. Pasti kita sudah sering mendengar istilah musuh terbesar kita yaitu adalah diri kita sendiri. Pesan ini juga ada dalam film Hiki. Pesan ini tersimpan dalam adegan saat Naina mengajak 14 muridnya menulis di sebuah kertas. Apa saja sih hal-hal yang ditakuti dan dibentuk jadi pesawat serta diterbangkan. Naina yang sebagai guru mengajarkan kalau apa yang kita takutkan itu perlu dijadikan sebagai sebuah semangat agar bisa menjadi sebuah motivasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jangan menyerah karena keadaan, tapi carilah kesempatan untuk bertahan dan sukses dengan cara terbaik kita.
Yang keenam, ada sahabat itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dikala satu teman mendapatkan masalah, yang lain berusaha untuk membantu. Begitupun ketika hendak menjahili orang lain, mereka pun merencanakan kejahilannya pasti bersama-sama. Setelah mereka belajar tentang adab dari Naina, ke-14 muridnya ini pun mulai berubah menjadi yang lebih baik. Bila ada yang melakukan kesalahan, yang lain akan menegur dan mengingatkan kalau itu salah dan harus diperbaiki. Mereka saling membantu dalam belajar dan berusaha menyemangati di kala semangat belajar mereka sedang turun. Mereka pun berusaha menjaga nama baik gurunya bersama-sama. Dari kisah persahabatan itulah kami belajar jika sahabat itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita berubah menjadi lebih baik, biasanya orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi lebih baik. Yang ketujuh, ada setiap manusia berhak mendapatkan kepercayaan. Dari film ini memberikan pelajaran kehidupan dan pendidikan sekolah. Semua kalangan berhak mendapatkan kepercayaan publik agar dapat membuktikan kualitas manusia pada diri yang berbeda-beda. Manusia hidup bukan dilihat dari siapa dan dari mana. Mereka dapat membedakan setelah mengetahui apa itu. Kenapa dan kenapa tidak, Hiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Chandra dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B angkatan 2020 dengan NIM 140746054. Di sini saya sebagai anggota kelompok 2 akan menjelaskan keterkaitan film Hitchcock dengan materi teori belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita tonton bersama bahwa film Hitchcock ini bisa menjadi inspirasi bagi para guru ataupun pendidik dalam melakukan pendekatan terhadap murid. Karena banyak sekali pelajaran dan juga nilai-nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan dari menonton film Hitchcock. Nah, berikut kami rangkum beberapa keterkaitan antara film Hitchcock dengan materi teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah teori belajar, yaitu teori humanistik. Teori ini berpacu pada tujuan memanusiakan manusia dalam hal mengupayakan capaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri seorang pelajar. Maka jika dilihat pada bagian scene ketika guru Naina tetap berusaha teguh dalam mengajar kelas 9F dan sering mendapat hal yang kurang mengenakan. Naina Matur sendiri kemudian mencari jalan agar mereka dapat berubah. Kemudian pada akhirnya, Nona Matur, guru ini mendapatkan cara mengajar yang efektif. Ini semua didapat setelah ia mendapatkan cerita dari salah seorang karyawan dari sekolah tersebut. Kenapa dahulunya kelas 9F itu bisa menjadi berandal ataupun tidak terurus seperti sekarang ini. Dan kemudian juga mereka sering mengalami ketidaksamaan ataupun diskriminasi dengan kelas lainnya di sekolah tersebut. Maka Naina Matur sendiri kemudian juga berjuang sekuat tenaga agar kelas yang ia ajar mendapat persamaan derajat di sekolahnya. Mulai dari melakukan pendekatan yang humanis, metode belajar yang ia gunakan juga tidak kaku dan ideal yang disesuaikan dengan kebutuhan dari muridnya, serta memberikan makna ataupun pemahaman tentang makna pentingnya belajar bagi siswa. Yang alhasil Naina sendiri menjadi dihargai sebagai guru dan ia dapat mengoptimalkan setiap potensi murid di kelas 9F. Yang muridnya itu akhirnya juga berhasil mengerjakan ujian dengan predikat lulus. Dan mereka kelas 9F akhirnya juga diikutsertakan untuk mewakili sekolah dalam ajang lomba sains nasional. Dan pada cerita ini kemudian kelas 9F itu akhirnya mereka tidak lagi dianggap rendah oleh kelas lain. Kemudian yang kedua terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Naina yang pertama ataupun yang kedua itu terkait dengan metode eksperimen dan juga demonstrasi. Dalam film Hitchcock ini, guru Naina memberikan pembelajaran yang lebih banyak di luar kelas dan memberikan sebuah demonstrasi tentang pembelajaran matematika dan juga sains. Seperti hal yang tidak terduga, pada saat itu guru Naina memberikan absen murid dengan cara yang unik, yaitu melempar telur kepada muridnya. Dan kaitannya juga masih tentang kedua hal materi pembelajaran sebelumnya. Juga selain itu dengan dalam hal pembelajaran yaitu eksperimen seperti menciptakan gelembung di
ruang laboratorium. Kemudian untuk pendekatan belajar sendiri, pendekatan yang bisa kita ketahui bahwa guru Naina ini melakukan sebuah pendekatan yaitu active learning. Terlihat dengan pendekatannya yaitu dimaksudkan untuk mengoptimalkan setiap potensi murid yang diajarkan, memberikan kesempatan kepada muridnya turut berperan aktif dalam pembelajaran, dan lingkungan belajar juga dibuat unik dan juga tidak membosankan. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh guru Naina, dan hal ini juga bertujuan agar muridnya di kelas 9F menjadi lebih nyaman dalam belajar dan perhatiannya itu tetap tertuju pada materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Marhalini dan di sini saya akan melanjutkan review film Hitchki dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai alur apa yang dipakai oleh film Hitchki tersebut, lalu mengenai watak dari para tokoh film Hitchki. Yuk kita simak. Film Hitchki merupakan sebuah drama Bollywood yang diadaptasi dari film Front of the Class di tahun 2008. Nah, film Front of the Class ini juga merupakan salah satu kisah nyata yang diambil dari seorang guru di Amerika bernama Brad Kahan yang juga menderita sindrom Tourette. Nah, di dalam film Hitchki ini diperankan oleh Rani Mukherjee yang sebagai Naina Mato. Nah, Naina Mato ini memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu sebagai guru. Meskipun telah ditolak berkali-kali oleh puluhan sekolah karena sindrom yang dideritanya, ia tidak pantang menyerah sehingga akhirnya ia diterima di sebuah sekolah yang ternama di India. Film ini menggunakan alur maju dan mundur, dan alur mundur ini ketika Naina flashback akan ingatannya ketika ia kecil dan masih bersekolah mengenai sindrom Tourette yang dideritanya. Lalu untuk watak dari para pemain itu, yang pertama ada Naina Mathur, itu protagonis karena ia pantang menyerah, bekerja keras, dan multitalenta. Lalu yang kedua adalah Mr. Wadia. Nah, Mr. Wadia ini awalnya antagonis karena ia sombong dan suka merendahkan orang lain. Namun di akhir cerita ia berubah menjadi protagonis karena ia mulai mereda rasa sombongnya itu. Lalu yang ketiga ada Ayah Naina yang berperan sebagai antagonis karena ia suka merendahkan kemampuan Naina dan tidak percaya diri akan kemampuannya Naina. Lalu yang keempat ada Ibu Naina, ini protagonis karena ia selalu mensupport anaknya. Lalu ada murid-murid 9F. Nah, murid-murid 9F ini protagonis, walaupun mereka sedikit bandel tapi mereka tetap pantang menyerah dan membuat Naina bangga akhirnya ya. Lalu yang keenam ada Pak Khan. Pak Khan ini guru sekolah Naina dahulu yang menginspirasi Naina hingga akhirnya Naina ingin menjadi seorang guru. Sekian informasi yang saya dapat jelaskan dari review film Hitchki yang dibuat oleh kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.